Muslim Hoax. Haman pada zaman Fir'aun. Sudah menonton video yang berjudul Cerita Alkitab vs Quran bagian 10 Haman pada zaman Fir'aun, yang membuktikan bahwa Quran hanyalah karangan manusia biasa saja dan bukan firman Allah. Namun karena sedemikian malunya, maka para pakar Muslim dengan giatnya mencoba terus mencari fakta tentang keberadaan Haman di masa Fir'aun. Karena sudah sedemikian putus asanya, maka dengan tidak tahu malu pakar Muslim akhirnya menciptakan hoaks tentang penemuan nama Haman dalam tulisan hieroglif. Sebelum lebih jauh membahas tentang hoaks yang beredar dalam dunia Islam, mari kita ketahui dulu tentang apa itu tulisan hieroglif. Seperti kita ketahui, bangsa Mesir kuno menggunakan gambar-gambar dalam menuliskan bahasa mereka. Setiap gambar dalam tulisan hieroglif mewakili satu huruf. Dalam tulisan hieroglif ini terdapat 24 huruf yang terdiri dari 24 konsonan huruf mati, tanpa vowel huruf hidup. Ini hampir sama dengan Arab gundul, tulisan yang dipakai dalam menulis Quran. Namun dalam tulisan Arab gundul, yang dikenal sebagai Hijazi script, hanya terdapat 18 huruf konsonan. Pertama kali apa yang disebut penemuan nama Haman dikumandangkan oleh seorang medical doctor yang bernama Maurice Bucaille pada tahun 1994. Menurut Bucaille, dia telah berkonsultasi dengan pakar Egyptologis tentang nama Haman, namun tanpa menyebutkan siapa pakar tersebut. Bucaille mengatakan dalam bukunya tersebut sebagai berikut. We will show that the name, as it is written in Arabic in the Quran, is the exact transliteration of the name of a person whose hieroglyphic orthography is perfectly known today. Pada intinya Bucaille menyatakan bahwa dia telah menemukan nama Haman, yang sama seperti yang ditulis dalam Quran. Bucaille menemukan bukti tersebut di sebuah prasasti yang disimpan di Hofmuseum di Vienna. Dan sang pakar menyarankan agar Bucaille merujuk pada Dictionary of Personal Names of the New Kingdom karangan Herman Ranke untuk mencari apakah nama tersebut benar-benar ada. Dalam buku karangan Walter Kaczynski, Egyptian Inscriptions halaman 130 diketemukan hal seperti ini. Dan setelah membuka Dictionary of Personal Names of the New Kingdom karangan Herman Ranke, Bucaille juga menemukan nama seperti di bawah ini pada entry nomor 25. Mari kita perhatikan pernyataan Bucaille yang menyatakan dia telah menemukan kata Haman yang sama seperti yang ditulis dalam Quran. Padahal kita tahu dalam dunia penterjemahan hal ini tidak mungkin terjadi karena adanya perbedaan alfabet yang dipakai. Dan dalam penulisan Haman dalam Quran, dipakai huruf H per jam daripada H per jam, sedangkan huruf hieroglif mempunyai 4 macam huruf yang berbunyi H. Dan bila kita perhatikan apa yang ada dalam kamus tersebut, sebenarnya Ranke tidak menulis kata Haman. Namun, ingat hieroglif tidak mempunyai konsonan. Dan dari tulisan di atas terbukti yang ditulis bukanlah Haman atau Haman, melainkan terdapat tambahan huruf H pada bagian belakang sehingga menjadi. Ternyata Bucaille dengan sengaja mengabaikan H di belakang. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam penulisan hieroglif penulisan tidak disertai dengan vowel huruf hidup. Hal ini mirip dengan penulisan dalam Arab gundul, di mana vowel huruf hidup boleh ditulis atau tidak. Sehingga untuk menuliskan nama Haman dapat dilakukan dengan 4 cara. Haman, Fa, Alif Mim Alif Nun. Haman, Fa, Alif Mim Nun. Haman, Ha, Mim Alif Nun. Haman, Ha, Mim Nun. Dan dalam Quran penulisan kata Haman menggunakan metode pertama. Apakah penulis Quran tidak tahu kalau penulisan dalam hieroglif tidak ada huruf hidupnya, vowel? Sehingga ketika Bucaille mengklaim menemukan tulisan yang sama, dia telah melakukan hal sebagai berikut. 1. Mengabaikan 40% tulisan yang ada, yaitu huruf H, 2 dari 5 huruf yang ada. 2.
menganaikan 2 huruf alif yang ada dalam Quran, 40% dari total huruf. 3. Mengabaikan perbedaan huruf H yang dipakai dalam hieroglif. Hal lain yang menjadi kejanggalan di mana dia menemukan kata-kata tersebut dalam sebuah prasasti yang disimpan di Hofmuseum. Padahal nama Hofmuseum itu sudah diganti menjadi Kunsthistorisches Museum sejak September tahun 1921. Dan kata-kata tersebut bukan terdapat pada suatu prasasti namun pada sebuah bingkai pintu dari suatu kubur. Bingkai pintu tersebut tidak pernah dipamerkan untuk waktu yang lama. Apakah ini berarti Bukaila mendapatkan izin khusus sehingga dia bisa melihat bingkai pintu tersebut? Selain itu juga Quran mengatakan bahwa Haman adalah seorang menteri, seorang yang dekat dengan Fir'aun, sedangkan jabatan dari orang yang bernama Hamenha adalah Vorsteher atau dengan kata lain mandor. Tulisan tersebut dalam karya Ugainski tersebut terdiri dari 3 bagian. Ini berarti Hamenha, berarti mandor, berarti Amun. Amun dapat merujuk pada dewa Amun atau juga kepala pendeta Amun dan juga penyanyi terkenal Amun. Secara sekilas penemuan tersebut benar-benar membuktikan bahwa ada nama Haman di zaman Fir'aun, walaupun jabatannya hanya sebagai mandor dan bukan seorang menteri seperti yang diklaim Quran. Beberapa tahun kemudian ketika karya dari Ranke bisa didapati secara online, akhirnya kita bisa mendapatkan bukti yang sebenarnya bahwa apa yang diklaim para pakar muslim tersebut hanya sebatas hoak. Perhatikan dalam entry nomor 25 tersebut Ranke dengan sengaja menaruh tanda tanya dalam kurung dan juga catatan kaki. Catatan kaki tersebut menyatakan bahwa nama Hamenha tersebut merupakan singkatan dari nama yang ada pada entry nomor 26. Hamenhatep, dan nama tersebut adalah Hemenhetep yang berarti Dewa Heman yang berbelas kasih. Pada halaman 300 nomor 16 diketemukan lagi kata-kata yang sama. Dan dalam kasus ini diterjemahkan sebagai matabatku berada dalam tangan Dewa Haemen. Jadi jelaslah bahwa nama Hamenha yang digembar-gemborkan sebagai nama Haman adalah salah sama sekali. Nama tersebut bukanlah nama orang namun merujuk pada nama Dewa Hemen. Jelaslah sekarang bahwa penemuan ini hanyalah hoak belaka yang dibuat oleh pakar muslim. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa kaum muslim masih memegang teguh taqiyah, berbohong demi Islam. Demi tercapainya tujuan mereka, kaum muslim berani untuk membuat hoak.